Nah, cek, harusnya masuk, soalnya gerak. Masuk tuh. Langsung itu. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah demonya manis-manis terus, sekarang waktunya kita masak-masak pakai Palembung. Kalau nggak salah bulan lalu ada yang tanya ya, Palembung bisa dipakai masak nggak? Tentu bisa teman-teman. Nah, hari ini saya akan masak masakan India yang versi ringannya ya, jadi nggak terlalu strong, jadi disesuaikan dengan selera kita di sini sekarang. Nah, pertama-tama saya akan masak nasinya dulu. Ini ada beras basmati, sudah saya cuci sebelumnya. Ini sekitar 350 gram. Kita masukkan aja ke dalam rice cookernya. Nah, berikutnya ada kismis dan kayu manisnya. Langsung dimasukin aja, sama aja. Berikutnya ada herbsnya, ada jintan dan kunyit, dimasukkan juga. Nah, berikutnya ada kapulaga yang saya pakai kapulaga hijau teman-teman, seperti ini ya, kelihatan ya. Jadi berbeda dengan kapulaga yang ada di Indonesia. Dibuka aja teman-teman, saya butuh 6 pieces hari ini. Kalau untuk isinya kurang lebih hampir sama kapulaga pada umumnya, cuman dia lebih panjang-panjang aja. Jadi mengikuti bentuk oke. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan kaldunya. Mau pakai air biasa juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, kaldu sudah masuk. Diaduk sedikit. Kan kita masak sekarang. Nah, berikutnya kan masak nasi udah gampang gitu aja ya. Berikutnya saya akan siapkan ayamnya teman-teman. Saya sudah siapkan ayam di sini, paha atas. Mau pakai tulang boleh, mau nggak pakai kulit juga boleh. Jadi sesuai selera. Tapi kali ini saya akan pakai dengan tulang dan kulitnya. Nah, ini akan saya marinasi. Menggunakan bumbu-bumbu yang sudah ditakar. Ada garam masala, jahe bubuk, ada kunyit bubuk, ada jintan bubuk, cabai bubuk, ada garam dan juga kaldu ayam. Nah, akan saya tambahkan yogurt terlebih dahulu. Nah, untuk resepnya di mana? Resepnya ada di Instagram Smart Plus dan Instagram saya.
dilihat poster demo hari ini atau menu makanan hari ini, fotonya langsung di slide ke kiri. Nah, sudah cukup. Baru gabung saya. Ini hari ini menunya namanya apa, saya? Oh ya, saya akan membuat mulk magni. Jadi ada apa namanya? Ada yellow basmati rice, ada butter chicken, sama mint yogurt sauce. Nah, bawang putih saya sudah haluskan sebelumnya, langsung dimasukkan saja. Disusul dengan bahan-bahan kering yang sudah saya siapkan. Ini apa aja sudah ada di resepnya, jadi bisa langsung dilihat aja nanti. Oke, langsung dicampurkan saja semuanya. Hari ini tapi bumbunya pakai yang bubuk semua ya, saya? Ya, betul. Oh, kecuali yang bawang putih. Yang lainnya bubuk. Jadi lebih praktis. Tapi seandainya kalau pakai yang bahan dari basah-basah gitu bisa nggak ya? Oh, tentu bisa sih kalau mau bahan basah, kayak jahenya dikasih jahe parut, nggak masalah. Terus bawang putih, tetap bawang putih halus. Kalau yang lain kayaknya nggak ada yang basah. Nggak ada. Dikasih yogurt jadi basah. Oh, yang basahnya yogurt ya. Iya. Ini kalau seandainya si yogurt diganti susu boleh nggak? Diganti susu Nggak semua orang suka. boleh aja. Sebenarnya sama aja sih. Mau dikasih cuka ya boleh. Yang penting kan asamnya itu. Susu juga mengandung asam. Asamnya merusak protein dari ayam, serat proteinnya, sehingga akan lebih empuk waktu dikonsumsi. Ya, saya pada yang tanya lagi, ya. Garam masala itu apa sih? Garam masala itu apa? Itu kayak campuran herbs gitu ya teman-teman. Kayak kalau di Chinese itu kayak ngoyong, Chinese five spice. Oh, yang itu apa sih? Mati. Jadi kayak gini nih. Nah, ini mungkin ada yang tanya nih, yogurt fungsinya apa? Jadi yogurt kan asam ya teman-teman. Jadi asam itu merusak protein dari ayam ini tadi. Jadi dagingnya bisa lebih lembut. Mungkin bisa dibilang kayak fungsi pengganti nanas gitu. Nah, ini garam masala. Oh ya, oke. Garam masala. Mungkin kalau yang gampang itu ya Indian curry itu bukan sih? Oh, beda. Oh, beda ya? Beda. Kayaknya kan kalau di kayak supermarket itu yang apa ini namanya? Yang banyak ada botolan itu kan Indian curry gitu. Oh. Beda. Beda ya. Curry powder sendiri, garam masala sendiri. Nah, ini bukan garam teman-teman. Ini namanya aja garam masala. Jadi campuran herbs, beberapa herbs. Kalau sama garam biasa pasti beda. Isinya rempah-rempah gitu. Iya, yang ini isinya rempah-rempah. Saya ini ada yang tanya tadi, ada tips nggak sih untuk mengeluarkan aroma rempah-rempahnya juga? Soalnya kan kalau makanan India ini identik sama aroma rempah-rempah yang cukup kuat. Untuk mengeluarkan aromanya teman-teman, dimarinasi aja, sama waktu seasoningnya dikasih yang kenceng aja. Karena rempahnya itu kan akan keluar ya kalau katakanlah buat bisa merasuk di proteinnya atau di ayamnya ya dengan dimarinasi. Nah, setelah saya campur ini pun akan dibiarkan semalaman di lemari pendingin teman-teman. Jadi biar lebih merasuk dia. Kalau mau diganti cuka atau lemon, mungkin 1
Jadi katakanlah ini kan saya pakai 125 yogurt, tetap dikasih susu teman-teman, harus ada dairy-nya. Jadi harus susu terus nanti dikasih lemon sedikit, nggak masalah. Lemonnya mungkin kalau lemon tuh di wedges jadi 8, itu 1 aja cukup. Kalau cuka mungkin cuma 1 sendok teh aja sudah cukup sekali. Jadi tadi waktu restingnya saya itu kan ngomongnya 1 malam di kulkas. Iya. Kalau seandainya enggak rencana bikin makan besar, paling perlu 20 juta karena biasanya kan 100.000 gitu. Marinasi ini bisa tahan sampai berapa lama? Marinasi maksimal 2 hari teman-teman, jangan kelamaan. 2 hari ya? Iya. Itu di kulkas? Di kulkas. Ada yang nanya lagi, komposisinya garam masala ini apa sih? Bentar, belum sempat tanya pabriknya tuh. Ada tulisannya nggak ya? Komposisi. Campuran rempah pokoknya. Oh ini. Ada koriander, chili, cumin, cassia leaf, black pepper, clove, cardamom, star anise, fennel, ginger, sama caraway. Oh, berarti banyak banget ya? Iya. Di Google aja teman-teman. Biar bisa. Kalau garam masala ini beli jadi ya Chef ya? Iya, beli jadi ini. Nah, Nggak usah repot-repot buat sendiri. kalau seandainya nih Chef, garam masala ini kan kalau yang merek ini nggak selalu orang jual. Kalau diganti pas Indian kalian boleh nggak Chef? No, nggak boleh loh. Suka nawar Chef. Ada kok merek lokal teman-teman. Ada ya merek lokal? Ada. Merek Jis. Oh, Jis punya garam masala juga? Ada. Cuman nggak se-strong yang ini. Jadi ada ya nggak masalah ya? Nggak susah nyarinya. Ada nih. Cuman beda. Oh iya, iya. Nggak kelihatan lah mas. Iya. Nggak. Iya. Ada kok. Oh itu ada. Ini yang impor, ini yang lokal. Yang lokal. Lokal Sidoarjo. Nah, tadi kan sudah dimarinasi teman-teman. Sekarang waktunya manggang ayamnya ya. Nah, setelah ini kita akan panggang ayamnya. Sebelumnya saya sudah siapkan yang sudah saya marinasi, jadi kita nggak perlu semalaman live-nya. Ini yang si garam masala ini ada garamnya nggak Ustaz? Maksudnya ada asinnya nggak sebenarnya? Oh, ada garamnya sedikit. Ada kandungan garamnya. Apa? Ada, Pak. Ada garamnya teman-teman. Tapi ya bukan, tetap harus ditambahi ya. Kalau misalnya mau masak. Ini disesuaikan ya. Iya. Oke, saya sudah panaskan dulu ovennya. Untuk suhunya berapa disesuaikan teman-teman. Kali ini saya pakai suhunya 230, 220-an. Jadi biar lebih cepat. Karena nanti ini akan dimasak lagi. Jadi saya cuman cari warnanya aja. Chef ini sambil ngomong si garam masala barusan ya. Oh iya, gimana? Itu aman nggak buat orang hipertensi Chef? Orang hipertensi. Hipertensi kan harus menjaga kandungan Aman garam lah, ya. itu bukan garam kok. Ini mengandung garam teman-teman, tapi ini bukan garam. Jadi harusnya kalau pakai ini sih tidak masalah, selama nggak digado aja. Jadi selama pemakaian Iya. sesuai yang disarankan. Selama pemakaian ya. selama pemakaiannya wajar, tidak masalah. Terus ini tadi ada yang nanya masalah beras-berasan ini. Oh ya, gimana? Nah, beras basmati ini kalau milih yang bagus itu gimana aja? Kalau beras basmati, saya nggak tahu cirinya ya teman-teman. Tapi saya selalu beli yang gold, bukan yang biasa. Jadi warnanya tuh lebih mangkak gitu loh. Harganya memang lebih mahal sedikit, cuman kalau menurut saya kok lebih oke sih sebenarnya. Kalau
secara takaran airnya, Sob? Kalau takaran airnya saya pakai 350 beras, 500 air atau kaldu. Nah, masaknya tadi mau dikasih garam atau enggak terserah teman-teman. Nah, ini ada, waktu saya beli ada saran penyajiannya teman-teman. Jadi 2 gelas beras, 2 cup itu dikasih 2,5 cup air. Jadi berapa tuh? 1 cup itu kan 240 kali 2 berarti 480. Terus dikasih airnya 240 kali 2,5 berapa tuh? Berarti 480 tambah 120. Pakai gelas takar aja. Ya, pakai gelas takar aja. Biar nggak bingung, soalnya berasnya takutnya timbangannya beda. Oke. Kalau nasi biasa kan 1,5 ya hampir sama lah teman-teman. Sama cuma mungkin lebih sedikit ya. Betul. Ya. Nah, kalau beras basmatinya ini mau diganti pakai beras perah masih bisa nggak ya? Bisa, tapi airnya dikurangi ya. Jadi bisa banget mau diganti air biasa nggak masalah. Tapi beras biasa. Tapi airnya mungkin butuh adjustment lagi. Ini beras yang dia nyebutnya ini beras perah. Mungkin mirip-mirip yang di daerah Kalimantan yang Ya, berasnya ngebil gitu. betul. Gelas Banjar. Itu maksudnya ya. Bukan beda, ini lebih banyak dan kandungan karbohidratnya lebih dikit. Enggak, seandainya diganti kan kalau nggak ada basmati harus ada substitusi. Bisa nggak untuk menu ini? Maksudnya gitu. Beras biasa, tapi ya beda sih. Biasanya kalau masakan India pakai ini. Mas, ini garam enggak? Nih, ayamnya apa bisa dibakar. Loh, ayamnya tentu bisa dibakar, teman-teman. Cuman di sini kan nggak boleh nyalain areng, jadi saya pakai oven. Nanti alarm kebakarannya, hidrannya nyala berabe. Bisa teman-teman dibakar. Kan yang penting ada grill mark, terus gosong-gosongnya itu yang menambah aromanya, teman-teman. Nah, ini tadi beras basmati. Sensasi rasanya itu kalau hari ini kan kita pakai rice cooker nih, Sa. Kalau dibandingkan sama masak di kompor, kira-kira beda nggak ya? Beda, teman-teman. Di kompor lebih ribet gitu aja. Lebih ribetnya ya. Kan ini tinggal dipencet sudah mateng. Tapi kalau hasil akhirnya ya kurang lebih sama. Iya. kan? Sama-sama berasnya, teman-teman. Nggak masalah. Cuman kan kalau pakai kompor harus diaduk, ditunggu, di timer ya kan. Belum nanti ternyata apinya kebesaran, gosong ya. Kalau di sini kan nggak mungkin gosong, pasti mateng, pasti jadinya. Nah, kita tunggu dulu, oven saya panas. Nanti akan kita grill sebentar. Sambil saya siapkan untuk sausnya, teman-teman. Nah, ini saya siapkan dulu pannya. Oh, keliru. Saus ya. Ini kan ayamnya. Jadi sausnya saya pakai daun mint. Sudah saya siapkan. Sudah saya petik juga. Terus ada cabai hijau. Kemudian ada garam masala, ada jintan, ada gula pasir. Terus ada koriander juga. Nanti juga akan ada lemon, akan saya beri lemon. Perasan lemon sedikit saja. Saya masukkan dulu cabenya. Kemudian ada koriander. Daun ketumbar, teman-teman. Koriander kalau nggak tahu. Ada daun mint.
Kemudian akan saya tambahkan sedikit air untuk pancingan saja. Nah, berikutnya akan saya tambahkan yogurt. Yogurtnya merek apa aja ya teman-teman, asalkan dia plain tidak masalah. Ini sambil ada yang nanya, ada pengganti dari kasuri meti nggak sih? Nggak usah dipakai. Pakai daun koriander. Nggak usah dipakai teman-teman. Kalau nggak ada, nggak usah dipakai ya. Ya, kalau mau tahu gimana kayak gini, saya pakai yang kering kok. Kasuri meti. Nih. Di marketplace banyak, jadi bisa dibeli. Nggak mau pakai ya juga nggak masalah. Kalau menemu ini makanan khas mana ya, Sir ya? Makanan India teman-teman. Dari daerah India ya. Ya, kalau kota mana ya nggak tahu saya. Nah, Habis makan ini bisa joget. bisa joget, habis makan. Nah, yogurtnya juga sudah. Langsung kita haluskan lagi. Nah, kita jeda dulu. Ovennya sudah panas, teman-teman. Sekarang akan saya masukkan. Nah, kita akan biarkan dulu. Kita akan panggang selama kurang lebih 10-15 menit. Karena nanti akan dihitung sendiri waktunya. Nah, sausnya akan seperti ini, teman-teman. Kurang lebih. Jika kurang hijau bisa ditambahkan sendiri cabai hijau atau daunannya. Jadi kita rasakan sendiri bahan apa yang kurang strong. Ini ada yang bilang bahan-bahannya kok kayaknya susah dicari ya, Chef ya? Ada di marketplace, teman-teman. Kok? Ada ya, tinggal ya searching-searching. Iya. Kan jinten, ketumbar, bubuk cabai itu menurut saya umum sih, teman-teman.
Paling yang mungkin yang nggak umum Ya. suran ini. Iya, betul betul Terus betul. ada yang bilang daun ketumbar ini kalau misal susah dicari boleh di skip nggak sih? Boleh aja sih teman-teman, tapi mungkin kurang strong nanti rasanya. Aromanya ada yang kurang aja ya. Iya, betul. Nah, ini juga kita bumbui dengan lada dan garam secukupnya, sesuai selera. Nah ini kalau menu mukmahni ini itu bisa tahan berapa lama ya Chef ya? Kalau di suhu ruangan? Apa boleh dipanasin lagi kalau misalnya ada sisa? Di suhu ruangan sebenarnya tahan sampai berapa lama? Mungkin seharian tahan teman-teman, tapi saya tidak pernah menaruh di suhu ruangan selama lebih dari 8 jam. Jadi kalau memang sudah dirasa nggak habis ya saya taruh di lemari pendingin. Dipanaskan bisa banget. Mau di microwave bisa, mau dikukus bisa, mau dikasih mau dipanasin di pan aja bisa juga. Jadi nggak masalah. Mirip-mirip kayak menu kita Iya. ini ayam panggang gitu nggak sih? Ayam panggangnya ada kuah nyemek-nyemeknya ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita sisihkan dulu sausnya. Saya nanya ini saya nggak sekalian buat pita bread saya. Enggak, teman-teman. Tuh. Nggak pakai pita bread ya hari ini ya. Nanti nggak pulang-pulang. Nggak bulan-bulan. Nah, nanti lemonnya saya taruh di terakhir, jadi sebelum disajikan. Oh ya, kalau daun ketumbar seandainya nggak ketemu nih Chef, yang aromanya paling mirip apa ya Chef ya? Buat gantiin. Nggak ada, teman-teman. Di skip Nggak ada aja. ya? Di skip aja ya. Ayo aja dulu. Nah, saya ambil sedikit daunnya. Mungkin segini aja. Nah, ini kayak tembakau gitu. Pakai ayam kampung boleh teman-teman, cuman pasti agak lebih alot. Oke, sekarang ayamnya juga sudah. Nah, ini adalah campuran bumbu untuk masak ayamnya habis ini teman-teman. Jadi setelah di oven akan tetap dimasak lagi. Ini menunya ada seperti berkuah sedikit kan ya Chef? Ya, nyemak-nyemak gitu teman-teman. Kalau sudah dingin masih bisa kering terus juga. Oh, Ini agak nyemak-nyemak ya, bukan yang crispy-crispy kering betul gitu. betul betul. Ya, sama ayamnya itu kalau misal dipanggang langsung yang di pan di atas kompor gitu boleh nggak sih? Boleh banget, nggak masalah teman-teman. Pakai oven kan ya? Iya. Nah, ini saya juga sudah siapkan sari buah tomat. Jadi tomat yang ada di pasar itu matanya saya buang dulu teman-teman. Terus saya rebus. Setelah direbus, disaring, ditiriskan. Setelah itu baru di blender sehingga halus. Setelah halus, dimasak sampai dia menyusut. Jadi sisanya cuma 70%. Nah, 400 gramnya saya ambil. Ada yang nanya dimasak lagi berapa lama? Ditunggu ya teman-teman. Ya, ditunggu aja. Nggak lama kok ini. Ini kita belum mulai masak lagi kok. Nah,
Mau ditinggal mandi terus juga boleh. Ini nggak mandi, jangan kan. Nanti kelupaan nggak balik kan. Nah, untuk krim, katakanlah cooking cream di sana terlalu mahal atau susah dicari, bisa diganti susu evaporasi teman-teman. Jadi nggak masalah. Bisa lebih fleksibel. Tadi tomatnya itu berapa banyak ya, Sam? Oh, tomat saya pakai 1 kilo. Setelah diproses, sisanya berapa? Saya cuman ambil sekitar 400 gram buat masak menu hari ini. Sisanya disimpan aja buat base-nya pizza bisa dan lain-lain. Sama si sari buat tomat ini waktu direbus kulitnya dibuang nggak? Saya nggak pernah buang teman-teman, kelamaan soalnya. Baunya udah wangi kan? Iya, di sini baunya wangi banget teman-teman. Jadi pasti enaknya. Ini dimulai lagi chef. Kalau pakai susu evaporasi buat gantiin cooking cream berapa banyak tuh? Sama teman-teman. Tapi untuk menu ini aja ya, jangan nanti bikin carbonara terus pakai susu evaporasi, rasanya aneh teman-teman. Dan carbonara Indonesia aja yang pakai krim, aslinya nggak pakai krim teman-teman. Kalau tomatnya pakai tomat yang kemasan, Oh, tomat kalengan iya tomat kalengan. boleh, tapi bukan saus tomat ya teman-teman. Tomat goreng. Ada namanya punya Cio itu, Ciao pizza tulisannya. Siapa? Ada sih, tak cariin gambarnya. Nah, dicariin dulu gambarnya biar nggak keliru. Dapatnya tomat kemasan yang dimaksud beda-beda. Wah, ini udah dibayangkan chef, ayamnya smoky gimana gitu, endul pastinya. Nah, yang kayak gini-gini nih. Kelihatan nggak? Sebentar, tahan, tak zoom. Ya, macam gini-gini lah. Ini kayak gini ya. Betul. Ciao. Cirio atau Ciao terserah. Ada banyak merek teman-teman. Punyanya Heinz juga ada. Yang penting jangan saus tomat teman-teman. Nah, ini barusan dikasih tahu jangan saus tomat, pas ada yang nanya pakai saus tomat sama saus bikin sendiri apa bedanya, chef? Saus tomat ya beda teman-teman. Saus tomat kan sudah ada garamnya, sudah ada rasa lain-lain. Ini kan pure tomat aja. Jadi kayak jus tomat gitu. Iya, betul. Nah, ayamnya sebentar lagi sudah matang. Kan saya langsung panaskan Palembum cake margarin. Chef, kalau chicken tandoori sama mukmakni ini bedanya apa tuh? Beda teman-teman. Kalau yang tandoori itu kan kebanyakan cuman dibakar aja. Terus sausnya juga dia lebih orange gitu loh. Kalau ini dia lebih merah banget. Cita rasanya beda. Rasa sama jenis masakannya memang agak beda ya, kan ya? Iya. Ini berarti saus tomat yang saus tomat yang bikin sendiri lebih seger ya, chef ya? Iya.
sama nggak ada pengawetnya kan teman-teman. Sudah gotong-gotong. Nah ini contoh aja. Nah kalau yang gini nih ayamnya biasanya lebih kenyal teman-teman, karena kan kita pakai apa namanya, yogurt buat marinate-nya. Kalau si saus tomatnya itu dibuat sehari sebelum, bisa nggak? Boleh teman-teman, ini sudah setahun lalu dibikinnya. Nggak bohong teman-teman, ini setahun lalu di freezer. Oh yang belum di freezer ya? Iya. Kalau sehari 2 hari kulkas aja. Ya di kulkas, jangan di suhu ruangan teman-teman, karena dia bisa nanti basi. Nah kita tumis dulu bawang bombaynya. Sampai dia agak layu sedikit, akan kita tambahkan bawang putih. Nah, kalau mufak nih ayamnya diganti sapi, enak nggak sih? Ganti judul teman-teman, kalau kayak gitu ya. Masakan India nggak ada sapi loh. Iya, Orang India nggak makan sapi. India kan nggak makan sapi teman-teman. Ganti kambing masih ya mungkin masuk akal. Tadi yang nanya yogurt. Yogurt fungsinya di resep itu untuk bikin apa ini? Selain dia bikin creamy, terus dia juga sifat asamnya itu merusak protein, jaringan proteinnya, jadi dia lebih juicy gitu, kok juicy, lebih empuk dan lebih kenyal. Kalau misalnya nggak suka diganti aja ya, jangan di skip ya. Diganti susu aja teman-teman, nggak usah di skip. Nah, ini ayamnya masih juicy banget teman-teman. Nah, ini ada netes-netes sedikit. Jadi ayamnya bakal jadi kenyal banget kayak gini. Nah, ditumis. Di saus tomat pakai yogurt kan? Ah, saus tomat? Nah, enggak kan? Enggak. Ini ada yang salah keliru ya. Ada yang tanya fungsi yogurt pada saus tomat untuk apa? Kita nggak pakai yogurt ya di saus tomat teman-teman. Kok yogurt? Begitu. Nggak tahu, Krim salah- kali. Salah baca mungkin. Krim mungkin maksudnya. Ya. Nah, saya tuangkan. Tomato sauce-nya. Diaduk dulu hingga rata. Chef ini nanti ada yang tanya aja. Kalau misal marinade pakai yogurt, bakal muncul rasa asam nggak sih? Biarpun yogurtnya kita hari ini pakai plain ya. Enggak teman-teman, enggak ada rasanya.
karena dia sifatnya cuman tidak merubah rasa, teman. Karena kalah sama herbsnya ini, herbs yang saya siapkan tadi waktu marinasi. Cuman aroma aja, tapi kalau sudah dipanggang ya sudah hilang aromanya, teman-teman. Oke, tomatnya sudah mulai meletup. Saya tambahkan ada garam masala, jahe bubuk, jinten, ketumbar, sama cabai bubuk. Cabai bubuknya saya pakai yang impor juga. Ketinggalan. Cabai bubuknya saya pakai yang ini, teman-teman. Nih. Yang ini lebih merah ya, Mas? Ya, merah banget. Jadi kalau di sini kan cabai bubuknya orange gitu. Kalau yang ini lebih merah, teman-teman. Terus tadi yang tanya juga kan, apa sih bedanya kalau chicken tandoori sama mukmakni ini atau butter chicken? Dia lebih creamy. Terus kan karena dimasak di tomat juga, jadi lebih enak, teman-teman. Lebih kental. Oh iya, tadi yogurt itu maksudnya untuk bikin krim, saya bikin krim yang hijau tadi itu loh. Oh, Kan kita pakai yogurt. saus. Ya, Gimana? itu Fungsinya? isinya. Ya namanya kan yogurt mint sauce. Pasti pakai yogurt. Iya. Terus kalau bikin tomato sausnya nanti gimana, sih? Mungkin sambil dijelasin, ada yang ketinggalan, sih. Jadi belilah tomat 1 kilo. Dicuci bersih, matanya dibuang. Terus kemudian direbus, teman-teman. Setelah matang, ditiriskan sampai airnya itu turun. Kemudian di blender, di jus, lalu dimasak. Nah, dimasak sampai yieldnya itu turun sekitar, jadi sisanya cuma 70%, berarti nyusutnya 30, teman-teman. Kalau sudah dibiarkan dingin. Biarkan dingin terus bisa siap dipakai ya, Chef, ya. Iya, disimpan. Nah, dipakainya kapan terserah. Awet kok, nggak masalah. Nah, kalau sudah gitu ini Iya. dimasukin aja. Kulitnya lompat, ya. Dimasukkan semuanya. Sampai ada yang nanya, saya pernah dengar nasi mandi itu kira-kira sama nggak sama mukmahni? Nasi mandi itu yang disebut-sebut kemarin. Kayaknya ya aku pernah dengar, cuman nggak Oh, pernah tahu nasi mandi. kalau nasi mandi itu saya nggak tahu, teman-teman. Sebentar ya, tanya Google dulu. Ya tadi ayamnya itu dimarinasi semalam dulu ya, teman-teman. Iya. Terus kalau ada yang tanya yogurt diganti UHT bisa nggak, Chef? Bisa, Bisa ya. bisa. Nah, terus setelah ini masuk, saya masukkan krimnya, teman-teman. Kalau mau dimasukkan tadi sebenarnya juga nggak masalah. Ini cooking creamnya. Cooking cream dimasukin dingin-dingin gitu nggak masalah ya, Chef, ya? Nggak masalah. Tanpa dimasak ya. Iya. Kan ini mau dimasak. Ya, Chef, tadi tomat yang dimasak untuk di jus berapa lama, Chef, kira-kira, Chef? Sampai matang, teman-teman. Matang sampai empuk-empuk. Sampai empuk gitu loh. Tapi jangan sampai apa ya, hancur.
Nah ini sambil saya masukkan gula juga teman-teman. Sama kaldu bubuk. Oke. Garamnya nanti nyusul aja teman-teman, karena secukupnya aja. Kalau memang ini sudah cukup rasanya ya sudah, nggak ditambahi garam lagi. Mau kasih micin boleh. Kayaknya jalur ini agak beda ya. Ini ada yang tanya tadi lewat kayaknya. Kalau yang saus tomat itu disimpan di chiller bisa kan ya Chef ya? Atau Bisa. di freezer? Di chiller bisa. Seminggu nggak masalah. Di freezer ya tergantung freezernya aja teman-teman. Kalau makni ini kalau mau dibuat stok, misal buat jualan, buat stok jadi bisa tahan berapa lama sih? Di freezer kalau doyan ya setahun ya masalah teman-teman. Di freezer loh ya, jangan keluar-keluar. Jadi katakanlah bikin satu resep nih, jadi 12 ayam. Oh saya jadiin 2 porsi ya sudah, dibagi 6 dimasukin di wadah kontainer, simpan aja di freezer. Ini bisa untuk stok-stokan ya? Iya. Minimal seminggu bisa lah ya. Seminggu bisa lah. Oh iya, tadi yang nasi mandi itu khas Arab ya. Itu kayaknya lebih mirip kayak ke biryani ya teman-teman. Kayaknya lo ya. Dia tetap sama-sama kuningnya sih. Ya, tapi yang cooking cream ini kan ada yang disarankan kalau misal mau pakai susu evaporasi. Iya. Susu evaporasi kan lebih lengket ya. Iya. Bisa bikin lebih cepat basi nggak sih ya? Kalau diganti. Kalau selama penyimpanannya benar, nggak masalah teman-teman. Tapi kalau kita seenaknya sendiri ya pasti cepet basi. Walaupun pakai cooking cream pun pasti juga cepet basi nantinya. Jadi intinya setelah matang penyimpanannya ya Chef ya. Betul. Setelah mateng nih, ya udah biarin aja di kompor kayak gini seharian ya nggak masalah. Tapi kalau 2 hari 3 hari ya pasti ada yang berubah. Ya seperti nyimpen masakan pada umumnya. Iya, karena kan gitu ya. ini kan pakai tomat ya teman-teman. Kalau cooking cream mau diganti santan bisa nggak? Ya nggak bisa teman. Nggak bisa ya. Jadi lodeh lah. Kari. Jadi kari. Iya nggak pakai Karena santan. hari ini kita bikinnya nuh makni ya Chef ya. Betul. Ini resepnya bisa dijelaskan Chef? Bisa dilihat di mana ya? Oke, resepnya bisa dilihat di Instagramnya Smart Plus Prof teman-teman. Jadi teman-teman buka Instagramnya, terus dilihat tuh poster yang ada foto saya sama foto makanannya. Nah di slide ke kiri, karena itu ada berapa ya? 3. Jadi poster utama, resep nasi dan sausnya, baru resep ayamnya. Ayamnya dimasak dengan api paling kecil kalau saya teman-teman, karena dia butuh taneknya. Mau kelamaan mau api sedang ya nggak masalah sih. Ada yang tanya lagi, Kak. Karena dengan apa? Enggak, Karena dengan api yang besar dia akan lebih cepat ngentel teman-teman. Nanti cairannya sudah kental tapi ayamnya belum berasa kan ya nggak enak. Jadi api sedang atau api kecil aja masih nggak masalah. Oke, saya coba dulu. Api kecil. Boleh lagi saya kasih garam sedikit. Dikira-kira aja teman-teman. Chef ini masaknya kira-kira berapa lama ya Chef? Berapa lama tergantung teman. Kalau api kecil ya mungkin bisa lah setengah jam maksimal bisa. Tapi kalau
secara patokan ya, kan kadang apinya ini bisa kecil-gede tiap orang kan beda-beda. Oke. Kira-kira sampai airnya susut seberapa atau jadi tambah kental gimana gitu. Jadi dia sampai lebih kental teman-teman. Ini kan masih bisa jatuh nih. Itu kadang ada yang masak itu sampai kayak bener-bener set gitu loh. Jadi kayak olesan gitu loh ya. Kental sekali. Tapi kalau mau misalnya, wah saya suka yang kayak gini aja, jadi biar bisa dipakai saus waktu makan nasi ya nggak masalah. Kebayang wanginya di sini, rempah-rempahnya, wah iya, wanginya kemana-mana ini. Nah nasinya ini sudah setengah jalan teman-teman. Saya ambil palembumnya sedikit, kemudian saya buka, saya aduk aja. Waktu nasinya hampir matang ya? Iya. No, hampir matang boleh, mau waktu sudah matang baru dikasih juga nggak masalah. Chef rice cookernya dimiringin boleh nggak sih? Oh, sebentar. Kelihatan dari kamera. Ketutupan tutup. Nah, warnanya gini ya teman-teman. Warnanya kuning-kuning gitu. Iya. Oke, sudah, saya tutup lagi. Tuh, baunya saya kemana-mana sih. Mirip bumbu rendang kah kentalnya? Mirip, boleh sampai seperti itu. Nah, tadi yang saya potong saya masukin aja. Dikasih pambung jadi lebih gurih ya Chef ya. Betul, lebih wangi juga teman-teman nasinya. Waktu itu Chef Gary juga pernah demokan butter rice. Nah, itu juga enak teman-teman. Jadi nasinya ada bumbunya, terus kasih palembum, wah enak banget. Tadinya temen-temen yang tanya saya, kalau pengalaman sering kali kan makanan yang ada bau-bau pakai krim, pakai saus ini kan gampang, lebih gampang basi nggak? Betul. Faktor pemicunya apa ya Chef ya? Faktor pemicunya karena pertama lingkungannya, terus cara kita menyimpan dan memasak teman-teman. Katakanlah kalau kita katakanlah kalau misalnya kita habis scooping apa kan dia mengandung dairy teman-teman, jadi lebih kayak cepat tengik gitu loh kalau misalnya kita tidak maintain dengan baik. Sama kayak susu, biasanya simpan di mana? Di kulkas. Tapi terus kita taruh di suhu ruang, tiba-tiba dia gembung, akhirnya rasanya basi. Karena perbedaan suhu itu teman-teman, kadang yang bikin. Terus katakanlah susu beli yang 1 liter, terus kita minumnya nggak pakai gelas, langsung pakai mulut gitu, taruh aja pasti basi teman-teman. Jadi semuanya tergantung sama kita. Faktornya banyak teman-teman. Kalau tanya faktornya, intinya ya harus bersih. Ambil ini buat yang ada krimnya, ya sudah ya dipakai itu aja. Jangan nanti ambil yang lain-lain terus balikin ke sini ya pasti basi teman-teman. Karena ada cross contamination-nya di situ. Itu bumbunya masuk waktu nasi hampir matang ya Chef ya? Ya, mau waktu matang boleh, hampir matang boleh. Pokoknya jangan pas ada airnya terus dimasukin teman-teman. Nanti cuman atasnya tok yang kena ini dia kan ngambang tuh. Nah, nanti jadi atasnya tuh kayak berminyak gitu aja. Ceritanya berasnya pakai apa gitu. Oh, berasnya pakai beras basmati teman-teman. Mau diganti beras Banjar juga boleh kalau mau, tapi lebih pendek. Chef itu di nasi kalau kismisnya diganti boleh nggak? Mau diganti apa teman-teman? Strawberry. Jauh,
Mau diganti apa ya? Diganti sesuai selera sih teman-teman. Saya juga nggak suka sebenarnya. Tapi intinya itu kan dia ciri khas ya tapi. Ya itu ciri khasnya seperti itu. Jadi makanya saya bikinnya ya kayak gitu. Ada kayak manis-manisnya gitu. Kurma. Di kurma wah. Nah kalau kurma nanti bukan nasi kuning teman-teman. Jadi coklat. Ini tadi yang pertanyaan saya. Kalau ayamnya sudah empuk, terus ayamnya diangkat, kuahnya dikenalkan sendiri gitu boleh nggak sih? Boleh, nggak masalah. Tapi jangan dikentalkan pakai maizena ya teman-teman. Dikentelinnya ya dimasak tapi. Kenalnya biar surut sendiri ya. Betul. Tapi tetap lebih nikmat kalau dimasak sama ayamnya teman. Jadi sarinya itu dia dari tulang bisa keluar ke kuahnya, kuahnya juga makin gurih. Ditambahin garam lagi. Iya. Tadi ada yang datangnya tambahin sedikit garam. Itu nggak sedikit, saya banyak tadi. Enggak, kan ini kecil teman-teman. Oh iya. Ngambilnya susah. Jadi cuman kayak sejumut gitu loh. Berarti masalah rasa sesuai selera Iya. ya. Harus dicicip sendiri. Betul, harus diicipin. Orang saya itu tadi saya timbang kok teman-teman, cuman 5 gram, jadi aman. Oke, ayam sudah, saus sudah, Ganti nanas bisa. nasi tunggu. Ah, Oh iya gitu. apa ya sini ganti nanas? Kismis. Oh, kismis. Nanti jadi masakan Hawaii. Bisa diganti nanas, tapi setelah matang masukinnya. Jangan waktu ini nanti nyunyut teman-teman. Jadi itu Hawaii apa ya? Yang Hawaiian. biasa Nasi goreng Hawaii. Nasi goreng Hawaii. Hawaii ya. Ya. Biasanya kan ada nasi goreng bawahnya nanas ini. Yang ikut nonton udah lapar ini di sini. It's Bintang tamu kita mana ya? Bintang kamu lagi sibuk nggak nonton hari ini? Udah aja dari tadi. Iya, kamu lagi sibuk. Nah, sudah matang teman-teman, sudah cukup. Kalau saya di sini segini aja cukup, nggak masalah. Saya siapkan dulu lemonnya. Oh lupa, kan ini sudah matang teman-teman. Kasih daun yang kasuri metinya itu, ditabur aja, terus diaduk. Kasuri meti ini fungsinya lebih untuk nambah aroma khas saja ya kan? Iya. Kalau emang nggak ada ya harus nggak usah dipakai. Betul, karena penambahannya juga di bagian terakhir aja kok teman-teman. Oke, biarin aja, akan saya siapkan lemonnya. Oke, segini aja teman-teman. Saya cuma butuh 1 wedges. Oke, ini saya kasih lemon.
Diaduk lagi. Cek rasanya. Tuangkan di saucer, sauce cup. Kemudian kita ambil ayamnya. Harumnya udah kemana-mana sih katanya sih. Penontonnya di Instagram juga bilang sudah sampai sana baunya. Supaya lebih nyampe lagi, besok langsung dicoba teman-teman. Tadi fungsi lemon buat apa ya, Sab ya? Loh kan memang di resepnya. Oh, di resepnya. Iya. Ya untuk Ya, menambah rasa. Ya, seger-segernya. Betul, betul, betul. Chef, ini yang nanya saya, kalau daging ayamnya bisa daging kambing, kan kalau di sana masih makan kambing ya kayaknya. Iya. Ya itu kira-kira resepnya tetap sama atau ada yang ditambahkan Chef, untuk Kayaknya menghilangkan bau kambingnya? Oh, kalau menghilangkan bau kambingnya itu dari perlakuannya teman-teman, bukan dari ininya. Misalnya mau dibalesi pakai herbsnya yang lebih kencang, ya ditambahin aja kayak mulai garam masala, cuminnya, koriandernya, itu yang ditambahin. Jadi dia lebih kenceng banget gitu. Tapi kalau selama kambingnya motongnya bener, nggak masalah sih. Oh, mungkin ini, habis ini Idul Adha kali sih ya. Banyak. Jadinya tanya mau masak kambing kali. Oh iya benar juga. Atau demo kambing guling. Wah, benar juga nih Chef, harusnya Chef. Kambingnya mahal teman-teman. Nah, ini tadi Chef, kalau si daun terakhir kan dimasukin nggak dipanasin lagi Chef? Oh, dipanasin. Oh, sempat Iya, dipanasin. tak panasi. Oh, Dipanasin. dikira nggak dipanasin ya? Tadi kan Dipanasin tak nyalain lagi. apa nggak takut basi katanya? Dipanasi teman-teman. Ayam sudah, saus sudah. Keterangan dong. Nasi juga udah Selesai deh. selesai. Terus saja Dan pamit panas. 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 Mati. Wis keluar merah-merah ya. Oh. Tak pateni. Pakai charger yang tiga itu. Yang buat ambil yang tengah. Kayaknya kita dulu. Yang bukan. Nah, sudah jadi teman-teman. Hari ini demonya cepet, dipercepat karena kita mau makan-makan. Weh, mau makan-makan. Nggak udang-udang saya. Nggak, internal itu. Internal. Social distancing. Udah kurang lebih kayak gini. Matang mendadak udah muncul nanti. Tapi ini kamu ganti kan gitu switch ini soalnya. Ganti kok. Udah harus switch. Nah, gini ya. Iya. Putar tadi, oh cukup. Ya. Oke. Nah, sudah jadi atasnya nggak dikasih daun-daun apa? Sebentar. Oh, belum. Masih ada koriandernya nanti. Oh, masih ada koriander. Cocok buat makan malam ini kan katanya kan.
Wah, cocok banget teman-teman. Lain kali, Anget gitu lain teman-teman. waktu bikin rendang ya chef ya. Bikin rendang. Apa bulan depan? Atau bulan depan. Nah, bisa buat masukan ini. Mau rendang mau live berapa hari teman-teman? Masaknya lama. Pas banget buat menu Idul Adha. Bikin lemlek ya. Tapi nggak ada sih makan. Iya. Bulan depan bikin itu pastry rendang. Pastry. Nggak susah-susah masak rendang. Iya. Waduh. Pastry-nya lama, rendangnya lama. Iya. Chef ini ada pertanyaan chef. Palembung itu juga apakah mengandung butter ya chef? Chef, apakah palembung itu juga mengandung butter juga? Karena kalau untuk bikin apapun enak. Oh, bukan mengandung butter teman-teman. Tapi apa Aromanya. aromanya butter. Kalau yang mengandung butter itu yang Vilma Prestige teman-teman. Jadi ada kandungan AMF-nya. Rendangnya rendang ayam aja chef biar cepat. Oh, boleh lah. Nggak diberi lalap chef. Lalap. Nggak ada lalap. Nggak ada lalapan. Garnish. Lalapan oh? Lalapannya daun koriander. Koriander ada. Kalau timun, kubis sama sambal kita nggak ada teman-teman. Nggak pakai acar timun makannya chef. Nggak ada lah. Oh iya. Oh kalau yang itu nasi mandi kayaknya ada. Oh ya mungkin. Oh iya sih kayak nasi kebuli biasanya kan ada Iya. acar timun itu. Wah ini banyak yang mau ngicip ini chef. Jadi lapar langsung. Wah. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman demonya hari ini. Isinya ya. Nggak, kasih tambah. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa nanti langsung DM saya atau komen aja di hasil live hari ini yang akan diupload. Akan saya balas teman-teman. Kalau misalnya ada mau request menu masakan apa, bisa langsung ditulis saja nanti di komen. Jadi supaya kalau memungkinkan akan kami buatkan. Kalau nggak memungkinkan ya nggak dibuatin. Chef itu kalau yang di nasinya itu kuning kan kelihatan kismisnya hitam. Kalau kismisnya mau diganti pakai yang Gold. golden rice itu Nggak boleh masalah. nggak? Untuk Rasanya ada beda nggak? kalau rasanya ya kismis sih kayaknya gitu-gitu aja ya teman-teman. Jadi nggak masalah sih. Mahal. Ya rasanya lebih mahal aja. Harganya 2 kali lipat. Iya, harganya mahal. Saya berasnya kalau diganti berasnya dengan berasnya pakai beras biasa. Enak nggak Chef? Ya kayak makan nasi biasa teman, ya nggak masalah sih. Cuman mungkin airnya ya satu ruas jari itu aja, nggak usah banyak-banyak. Sama teksturnya yang Iya. beda ya? Masak ayam tandoori, tapi masaknya nggak di itunya ya teman-teman, nggak pakai kualinya dia ya. Saya masak pakai oven pasti. Jangan pakai kayak yang aslinya, nggak mateng-mateng nanti. Wah, nyari itunya susah. Apanya? Kuali Nah iya, Pak. tandoori itu. Kualitas kecil itu Saya masak pakai oven teman-teman. bukan kualitas gudeg. Masak rendang. Rendang itu apa yang perlu didemokan, Bu? Tinggal beli di Indomaret bumbunya. Bumbu instan kan sudah banyak. Chef, kalau Vilma Prestige tadi kemasannya paling kecil berapa ya Chef? Kemasan paling kecil cuma satu teman-teman, cuma 10 kilo. Kalau mau beli yang sekilo, 2 kilo bisa di scooping di toko bahan kue terdekat di kotanya teman-teman. Coba Misal nggak ada, bisa kontak. itu di mana tanya kotanya kota mana sih? Eka Yulia Stuti. Kotanya kota mana? Kalau misalnya mau scooping yang sekiloan dan kotanya nggak ada, bisa nanti
DM Chef Gary langsung, bisa beli di Chef Gary. Di Tokopedia juga ada, di marketplace sudah banyak. Bebek panggang yang di oven, nggak pakai margarin teman-teman, nggak jualan saya nanti. Cuman pakai minyak itu. Oh mungkin bisa bikin bakpo kapitnya pakai pusaka ya. Masukkan dulu saya. Nanti ditampung ya teman-teman masukannya. Indah Marita udah join ke sini atau? Indah Marita sudah join. Indah Marita suruh masuk ke sini. Bebek panggang, ayam panggang ya kan, kambing panggang. Aneka yang dipanggang-panggang. Kalau kambing itu enak itu pakai dia rosemary sama garlic teman-teman. Terus dipanggang, nanti di slice, terus nanti pakai garlic butter, garlic sauce gitu, itu enak banget. Cuman masalahnya kambingnya mahal gitu aja. Ya, enggak, Idul Adha nanti bakal ada stok kambing ya. Kan kita nggak mungkin dapat paha. Masa request ke masjid, saya paha satu ya. Oh, ini nanti saya digantungin lah. Dapatnya sekenanya. Nanti digantungin di rumah. Jadi kambingnya itu di seasoning, pakai paprika, terus pakai garam, pakai garlic, pakai rosemary, pakai minyak goreng biasanya, terus dipanggang. Nanti kalau sudah matang itu di slice teman-teman. Jadi kayak isinya kebab gitu. Kalau dagingnya besar sih nggak masalah ya. Jadi besar-besar gitu. Kalau dapatnya kecil-kecil ya boleh lah. Cuman mungkin waktu pemasakannya bakal lebih cepet kalau kecil-kecil. Masak nasi kebuli, boleh lain kali nasi kebuli. Oke, sekian dulu demo hari ini. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan atau masukan-masukan lainnya, bisa langsung kontak saya, bisa lewat Instagram, bisa langsung komen nanti di hasil live ini yang akan diupload ulang. Yang telat nonton juga bisa diulang nontonnya. Terus resep juga sudah diposting, jadi bisa dilihat. Kalau misalnya bahannya nggak ada, di marketplace sekarang sudah dijual semuanya. Saya juga beli di marketplace, jadi pasti ada. Kalau saya nemu pasti ya teman-teman juga nemu. Masak roti jala dengan kuah kare kambingnya. Oke, boleh lah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman di live berikutnya. Sudah. Udah.